Oke, selamat sore Mas. Sore, Mas. Ya, kali ini kita berada di kebunnya Mas Jemping. Yang kebun keberapa ini, Mas? Yang kedua ya, bersebelahan dengan kebun yang pertama tadi, Mas. Oke, Ya, cuma ini bersebelahan. kebun kedua. Dan ini masih ditanami Alpukat. Judulnya alpukat ya, Mas. alpukat. Karena memang fanatik alpukat ya Mas kelihatan. Ya, Mas memang Jemping. saya tertarik ke alpukat kan. Kalau untuk maaf ya, kalau di sini kan mayoritas petani jeruk, buah naga, jambu, bahkan jambu. Saya memang lebih suka yang beda, Mas. Oh, gitu. Berkebun itu memang mencari jenis hortikultura yang beda, tetapi berpotensi nilai tinggi juga. Wih, mantap. Berarti menurut analisa Mas Jemping, yang berpotensi nilainya tinggi itu alpukat. Alpukat untuk petani yang maaf tidak bisa waktunya untuk bertani, Mas. Intinya tidak bisa untuk intinya orang yang punya kesibukan yang lain, pekerjaan yang lain, bisa nyambi lah intinya, Mas. Gitu. Tidak fokus ke petani, tidak. Oke, gitu. Ya. Mas, ini kan kebunnya yang kedua ini kelihatannya belum pernah kita liput ya ini. Iya, belum, Mas. Karena belum, ya? Kondisinya memang masih berserakan. Ini baru saja kemarin 2 hari saya obat rumput ya, rumputnya aduh masih berserakan ini. Karena ya itu saking apa, Mas, patengnya di sawah. Sampai seperti ini. Oke. Mas, ini yang ada di sini alpukat jenis apa aja ini, Mas? Di sini ada mungkin 4 jenis, Mas ya. 4 jenis. Satu aligator, ada Mickey, ada peluang, ada red Vietnam, ada SW01 yang di sebelah saya ini yang sudah berbuah ini. Ada Bukong Tin, ada Kayangan juga ada. Terus Marcos cuma saya ganti, Mas. Marcos ada. Itu. Ya itu lah. Kayaknya itu, Mas. Khas nggak ada? Khas tidak ada. Pinkerton tidak. Tidak. Karena itu jenis-jenis yang di dataran tinggi ya. Dan tinggi, buahnya kan kecil-kecil, saya kurang menarik, Mas. Kurang tertarik saya. Oh, gitu. Buahnya kecil. Oke. Nah, kita mungkin mulai dari depan ini, Mas. Nah, depan ini itu kelihatannya kok full sekali nih. Untuk buahnya, alhamdulillah, teman-teman, buahnya saya juga heran ini kok buahnya gombel, Mas. Bosone iku. Ini bunga pertama loh, Mas, ini. Bunga pertama, masih bunga pertama ini. Kok langsung buahnya itu tidak rontok semua, tidak, Mas. Maksudnya kok banyak yang nyantol itu dan lumayan lebat ini. Saya juga apa ya, heran saya. Ini loh teman-teman, sampai ke bawah ini. Bawah ini. Dari sini berapa senti dari jelas ini, Mas. Monggo ke sini. Ini dari lebih jelas biar pemirsa tahu dari bawah sampai ke atas, Mas, sama shoot itu. Ini kelihatannya red Vietnam ini, Mas ya. Nah, jenis red Vietnam ya ini, Mas. Red Vietnam, teman-teman. Bunga pertama dan alhamdulillah buahnya banyak yang jadi. Wih, mantap, ternyata genja betul ya red Vietnam itu ya. Ya. Dan jenis termasuk jenis buah jumbo ini, Mas. Jenis buah jumbo. Nah, satu buah ya kisaran intinya 500 gram up lah. 500 gram up. Setengah kilo lebih lah satu buahnya. Berarti sekilo cuma isi 2 ini, Mas? Iya, bahkan 2 aja lebih 1 kilo. Lebih ya. Tapi kalau lebat ini mungkin ya ukurannya besok agak kecil, Mas. Nggak bisa maksimal. Oke. Mas, ini usia berapa tahun ini, Mas? Ini 2,5 tahun, Mas, kayaknya. 2 tahun salah ya. Cuma ini termasuk bongsor, Mas, karena dulu memang bawahnya ini saya kasih arang sekam itu, Mas. Banyak arang sekamnya. Oh, gitu ya. Jadi mungkin subur. Oh, ini ya di medianya sini ya. Nah, batang pokoknya kan besar. Ini karena memang pertumbuhannya kemarin itu subur sebelum berbunga itu. Oh, ini masih ada bekas arangnya. Nah, lah itu. Nah, hitam-hitam itu. Oh, jadi gitu ya. Mantap. Oke, penanamannya berarti medianya pakai arang aja atau campuran pakai kotoran hewan? Kebetulan juga? Yang lahan sini cuma saya campur arang sekam kemarin, Mas. Nah, tidak sekam mentah bukan, atau kohe tidak. Oh, enggak pakai kohe ya? Nah, saya karena kalau kohe takutnya nanti ada banyak ya bakteri-bakteri atau jamur yang belum terurai, Mas. Malah bahaya nanti. Malah bahaya ya? Iya.
Kalau kokopit pakai nggak Mas? Nah, kokopit itu saya juga sudah pengalaman dulu yang penanaman awal dulu Mas. Itu rawan jamur juga Mas. Rawan untuk sarang jamur. Kokopit itu kalau belum memang betul-betul matang ya, fermentasinya sempurna, itu kokopit itu berbahaya bagi untuk tanaman alpukat ini, berbahaya Mas. Memang karena masih apa yang berbahaya itu kan zat taninnya itu Mas. Iya. Zat taninnya itu memang racun itu. Berbahaya. Oke, nah sebelahnya ini tadi apa Mas jenisnya? Ini jenis SBY 01 dari Cilacap itu Mas, yang juara nasional. Oh itu ya. Alnusa itu juara 1 ya tingkat nasional. Alnusa ini. Ini juga sampai sudah. Ini bunga pertamanya Mas juga ya. Bunga pertama ini. Bunga pertama. Ya ini. Sudah bawa buah teman-teman. Sampai ke atas. Ini juga usianya sama Mas. Nah, sama ini sebelahnya. Cuma karakter pohonnya memang seperti ini, menjulang tinggi Mas untuk SBY. Ya? Percabangannya jadi nggak terlalu banyak, malah ke atas. Ke atas ya. Padahal dulu ya juga saya lakukan pruning potes pucuk. Harapannya supaya percabangannya banyak. Ternyata tetap aja ke atas. Tetap ke atas. Iya, memang ya. berarti karakter dari pohonnya memang seperti itu. Ini agak saya sanggah biar gak apa Mas. Nanti ya, kena angin jatuh ya, karena ini rentan nih. Ini kalau besok besar-besar kan pasti kan doyong. Saya sanggah ini. Oke. Nah, ini kelihatannya juga berbeda dengan Red Vietnam tadi ya kan. Ketika berbuah ini daunnya agak sedikit ya Mas. Agak rontok kemarin Mas. Padahal pada saat buah kemarin sebesar apa ya Mas, neker ya Mas ya. Itu sudah saya coba aplikasi cahaya pupuk NPK yang pertama. Terus yang kedua NPK sama boron untuk mengantisipasi kerontokan. Ya. Penyemprotannya kalsium Mas saya. Oh pakai kalsium. Kalsium boron itu. Oke. Itu. Mantap. Itu. Tapi ini sampai ke bawah ini. Bagus loh. Ini juga jenis jumbo Mas. Jenis jumbo ya. Ya. Yang terkenal keistimewaan SBY 01 itu bijinya sangat kecil Mas. Oh bijinya kecil? Kecil sebesar beton nangka, kurang kecil bahkan. Oh gitu ya. Nah, dagingnya tebal, jadi otomatis edible portionnya, ketebalan dagingnya jadi tebal 90%-an ya kalau nggak salah. 90% edible portionnya, ya. Daging buahnya ya. Daging buahnya. Kalau ini apa? Kulitnya gimana Mas? Nah, keistimewaannya kulitnya itu agak tebal dan matangnya berwarna coklat keunguan Mas ini. SBY 02. Gitu ya? Jadi untuk salah satu daya tarik konsumen lah, menarik lah untuk dilihat itu menarik ya. Kalau yang lainnya itu matang dengan kondisi warna cuma hijau Mas, ini berubah warna. SBY 01 gitu ya. Itu ya. Dan lagi keunggulan kalau alpukat yang kulitnya agak tebal itu ndak rawan lalat buah. Lalat buah ya, daya simpannya agak lama juga. Jadi keadaan matang itu enggak cepat bonyok Mas ya, apa ini nyunyut itu. Iya. Nah, gitu. Overwrap kalau nggak salah. Itu. Oke. Jadi dagingnya tebal, warna kuning, Mas. Terus kandungan airnya dagingnya itu rendah ini. Jadi otomatis ya. Pulen ini, Mas. Pulen. Nah, pulen ini. Makanya saya tertarik untuk saya menanam. Ini memang pohon pertama yang saya tanam, Mas, ini. Yang berikutnya di sana masih kecil ya. Oke. Juga ada yang hasil top booking dari entres ini dulu, yang sebelah sana. Tuh. Iya. Mantap ini teman-teman ya. Berarti ada berapa pohon kalau untuk SBY ini Mas? SBY ini ya mungkin ada, kalau semuanya akan 20-an lah intinya Mas. 20-an pohon. Dari hasil sambung pucuk kecil ada saya tanam, itu sebelahnya sana. Nah, dari hasil top walking ada sana Mas, ada. Berarti campur-campur Mas. Memang. Tapi ini memang penanaman yang pertama kali. Ya. Itu. Berarti Mas Jemping ini eksperimen sekali ya terhadap alpukat. Kelihatannya semua ditanam ini. Iya, saya memang penasaran Mas. Dan rencana ke depan kan memang saya jadikan kebun edukasi di sini Mas. Nah, khususnya pada tanaman alpukat supaya masyarakat di sini itu tahu alpukat itu ternyata banyak yang sekali jenis-jenisnya dan yang unggul Mas. Tidak hanya alpukat-alpukat yang lokal ya Mas ya. Karena selama ini masyarakat di sini rata-rata masih yang tahu itu alpukat lokal Mas. Kalau yang jenis-jenis unggul ini masih
belum tahu lah, hanya sebagian yang tahu itu. Ya memang jenis-jenis yang apa ya, selain Mickey, aligator, Nah, sama Markus, itu sama mentega. mentega itulah ininya itu. Makanya ya tujuannya saya pengen mengenalkan gitu, mengenalkan bahwasanya aquat unggul itu yang dalam arti unggul itu kan kualitasnya yang bagus Mas ya. Ya kualitas dan kuantitas. Nah, kuantitasnya yang ya. bagus itu bagaimana? Ya ini saya ingin mengenalkan. Oke.